wabarakatuh. Saya Putri. Bagaimana kabar anak-anak? Saya harap kalian semuanya tetap semangat dan tetap sehat meskipun kalian belajar dari rumah. Suasana belajar dari rumah bukan berarti membuat kita semakin malas, tapi kita tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya, marilah kita saksikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut bisa kita lihat ada gambar tangan yang sedang terluka. Pastinya kita pernah mengalami hal tersebut, entah itu terluka di tangan, di kaki, atau di bagian-bagian lain. Pada saat kita tangan terluka ataupun bagian lain terluka, darah akan keluar dari bagian tersebut. Tapi kalau kita perhatikan, apakah darah akan terus-menerus keluar? Tentunya tidak. Pada suatu ketika darah tadi akan berhenti. Bagaimana darah bisa berhenti mengalir? Apa yang menyebabkannya? Kita akan belajar bersama-sama pada kesempatan saat ini. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari 3 organ. Yang pertama adalah darah, pembuluh darah, dan juga jantung. Kita lihat pada organ darah terlebih dahulu. Darah berfungsi mempunyai fungsi berbagai macam. Bisa kita lihat, darahnya adalah untuk menyuplai oksigen dan karbon dioksida, juga untuk membawa sari-sari makanan, melindungi tubuh dari ancaman penyakit, dan fungsi-fungsi yang lainnya. Darah terdiri dari 2 komponen utama, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Sel darah terdiri dari 3 bagian, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan juga trombosit atau keping-keping darah. Masing-masing bagian tadi mempunyai fungsinya. Plasma darah memiliki fungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan, membawa hormon, membawa obat, dan juga yang lainnya. Sedangkan eritrosit atau sel darah merah mempunyai fungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida. Leukosit, kalau kita lihat pada gambar berikut ini, memiliki bentuk yang bermacam-macam. Leukosit itu memiliki fungsi untuk sebagai pertahanan tubuh kita. Dia menjadi tentara dalam tubuh kita, untuk pelindungan dari tubuh kita. Dia berfungsi untuk membunuh bibit penyakit. Bagaimana cara sel darah putih membunuhnya? Dia punya kemampuan dengan cara fagositosis, jadi bisa memakan bibit penyakit tadi. Sel darah putih juga punya kemampuan diapedesis. Dia bisa menembus ke tempat-tempat di mana ada bibit penyakit. Kemudian trombosit atau keping-keping darah. Keping-keping darah inilah yang berfungsi untuk pembukaan darah pada saat kita terluka. Kita lihat skema pembekuan darah. Pada skema pembukaan darah, kita lihat pada saat kita terluka, trombosit atau keping-keping darah tadi akan pecah, akan menghasilkan enzim trombokinase. Kemudian enzim trombokinase ini dengan bantuan ion vitamin K akan mengubah protombin menjadi trombin. Kemudian trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang akan membentuk anyaman untuk menutup luka kita, sehingga darah akan berhenti mengalir. Itulah skema pembekuan darah pada kita. Golongan darah pada kita pada manusia dibagi menjadi 4 golongan darah karena kita menganut sistem ABO. Sistem ABO itu berdasarkan ada tidaknya aglutinogen dalam darah kita. Pada golongan darah A, di dalamnya terdapat aglutinogen A dan terdapat zat anti B. Di dalam golongan darah B terdapat aglutinogen B dan juga terdapat zat anti A. Sedangkan golongan darah AB, di dalamnya terdapat 2 aglutinogen, yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B. Sedangkan golongan keempat yaitu golongan darah O atau golongan darah non, di dalamnya tidak terdapat aglutinogen, tapi terdapat zat anti A dan zat anti B. Berdasarkan ada tidaknya aglutinogen tadi menjadi dasar bagaimana terjadinya transfusi darah. Ada yang disebut dengan donor universal dan ada juga resipien universal. Pada golongan darah AB, karena dia tidak memiliki zat anti, maka golongan darah AB bisa menerima darah dari semua golongan, sehingga disebut dengan resipien universal. Pada golongan darah O atau golongan darah 0, dia menjadi donor universal. Dia bisa memberi ke semua golongan karena memiliki zat anti A dan zat anti B, tapi tidak ada aglutinogennya.
Kemudian kita ke organ berikutnya, yaitu pembuluh darah. Pada pembuluh darah kita ada pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik dan atau vena, pembuluh kapiler. Pembuluh nadi mempunyai fungsi untuk membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh balik membawa darah kembali ke jantung. Nah, pembuluh kapiler ini penghubung antara nadi dan pembuluh balik. Apa perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik? Kita lihat pada tabel di tayangan berikut ini. Pada tabel terlihat dari letaknya. Letak pembuluh nadi itu ada di bawah, jauh di bawah kulit, sehingga tidak terlihat. Dengan pembuluh balik ini bisa kita lihat. Jadi warna hitam-hitam di sini, hitam kebiruan, itu adalah pembuluh balik kita, karena letaknya pas di bawah kulit. Kemudian dari denyutnya, pembuluh nadi ini terasa denyutnya, jadi kita rasakan. Dan pembuluh balik tidak terasa denyutnya. Kemudian dari jumlah katup pada pembuluh nadi itu hanya ada satu katup di dekat aorta. Sedangkan pada pembuluh balik terdapat banyak katup di sepanjang pembuluhnya untuk menyegah darah kembali lagi. Apabila terpotong, maka darah akan memancar keluar dan banyak darah yang keluar. Sedangkan pada pembuluh balik apabila terpotong, darah hanya mengalir saja. Itu perbedaan nadi dan pembuluh balik. Kemudian kita ke organ berikutnya, yaitu jantung. Jantung pada manusia terdiri dari 4 ruangan. Ada ventrikel atau bilik, ini ada 2, bilik kiri dan bilik kanan. Kemudian ada atrium atau serambi, ini ada serambi kiri dan serambi kanan. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Peredaran darah pada manusia itu peredaran darah ganda. Kenapa disebut ganda? Karena ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Darah di dalam bilik kiri ini membawa banyak oksigen, diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme. Kemudian sisa metabolisme berupa karbon dioksida akan dibawa masuk kembali ke jantung melalui serambi kanan. Dari serambi kanan akan diteruskan masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan ini akan mulai pada darah kecil, karena darah akan dibawa ke paru-paru. Karbon dioksida dilepas melalui proses pernafasan, kemudian menghirup oksigen. Oksigen masuk kembali ke jantung melalui serambi kiri, kemudian diteruskan ke bilik kiri. Kembali lagi darah beredar seperti itu. Kemudian begitu pentingnya peredaran darah kita pada manusia, maka kita harus berupaya untuk menjaga bagaimana agar kita tetap sehat. Salah satunya dengan cara tidak memakan yang mengandung minyak atau kolesterol. Kita juga harus berolahraga yang teratur. Kita juga harus selalu menerapkan perilaku hidup yang bersih dan sehat. Makanan bergizi 4/5 sempurna, tidak mengkonsumsi obat terlarang. Dari itu ada upaya-upaya kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar tentang berbagai macam fungsi darah. Kita juga sudah belajar bagaimana mengetahui golongan darah, apa itu pembuluh darah, dan juga bagaimana upaya-upaya untuk menjaga kesehatan peredaran darah kita. Bagaimana? Sudah paham? Ibu harap kalian sudah paham. Untuk lebih menambah pemahaman kalian tentang peredaran darah kita, Ibu akan memberi satu tugas kepada kalian. Tugasnya cukup mudah. Kalian saya minta untuk melakukan wawancara kepada petugas kesehatan di sekitar rumah kalian untuk mencari data penyakit apa saja yang biasa menyerang peredaran darah kita dan terjadi kepada masyarakat di sekitar kalian. Cukup itu saja. Baik, terima kasih atas perhatian kalian anak-anakku. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar di dalam rumah meskipun dalam kondisi seperti sekarang ini. Jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.